Ada apa ini? Ya, mulai takut ya. Ini beraninya cuma ke rakyat kecil ya, rakyat seperti Pak Ismail gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini ada menarik ya di salah satu kanal YouTube-nya Kang Deddy ya, dimana kita tahu kemarin ada seorang saksi ya, namanya Pak Ismail ya, yang datang ke rumah kediamannya Kang Deddy untuk menjelaskan dan menceritakan dan sanggup sebagai saksi. Tapi yang terjadi sekarang adalah ini berbalik sebetulnya ya. Katanya Pak Ismail diteror tuh ya. Kalau ditanya diteror siapa, dia jawab nggak enak sama istrinya gitu ya. Jadi gimana selengkapnya sebetulnya kita reaksi. Apa yang dialami sejak bikin laporan, kemudian kenapa juga Bapak lapornya sama saya? Itu Pak, istri. Bukan. Pertama, kenapa sih Bapak lapornya sama saya? Tidak sama orang Cirebon, tidak sama orang Jakarta. Saya dorongan hati Pak. Oh, dorongan hati. Jadi keinginan Bapak. Ya kenapa Bapak pengen sama saya bilangnya, menyampaikannya? Ya insya Allah ya melalui Bapak ya istilahnya ya ada support Pak. Oh, ada support. Bapaknya menjadi mendapat ketenangan, Iya. mendapat perlindungan. Iya Pak. Oh. Istri kenapa istri? Semalam itu adik saya Pak, adik kandung, yang saya nggak tahu 20 tahun Pak. 20 tahun saya nggak tahu dia di mana tinggalnya, rimbanya di mana itu. Semalam ke rumah Pak. Ngapain? Pak marah-marah saya suruh mundur. Loh, adik kandung orang mana? Iya, adik saya kandung Pak. Adik sendiri? Iya. Berarti orang Cirebon? Iya, Orang Cirebon. Namanya siapa? Ibrahim Pak. Ibrahim. Katanya- Dia tinggalnya di mana? Nggak tahu saya Pak. Udah puluhan tahun nggak ketemu? Puluhan tahun udah nggak ketemu. Tiba-tiba datang? Datang ke rumah tuh nggak assalamualaikum nggak apa, tolak pinggang, marah-marah sama istri saya. Kok aneh sih? Ya, saya bingung, katanya ada yang nyuruh orang Jakarta Pak. Yang nyuruhnya siapa? Nggak dikasih tahu Pak. Itu adiknya itu tinggal di mana Ibrahim itu? Nggak tahu Pak saya. Jadi udah tahun-tahunan Udah tahun-tahunan. nggak pernah ketemu, nggak pernah nyapa. Nggak pernah Dia nyapa. kerjaannya apa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Punya istri? Nggak tahu juga Pak. Nggak tahu juga. Punya anak? Punya anak, cuman kan dia 4 kali nikah Pak. Nggak diurus. Iya. Oh. Jadi- 4 kali nikah. Hmm, Tapi anaknya ada. ada Pak. Anaknya di mana saja? Dia dibawa istrinya Pak, masing-masing. Oh, di bawah istrinya masing-masing. Nah, itu adik kandung Bapak. Betul Pak. Oh, tiba-tiba datang ke rumah, nggak assalamualaikum. Enggak Pak. Langsung ke rumah. Bapaknya ada? Saya kebetulan udah berangkat Pak sama Kang Dadan, udah sampai tol. Oh. Istri saya nelpon. Terus sama istri bilang Ya apa? adu mulut Pak. Aduh, mulut gimana katanya? Ya kalau istri bilang, ya itu kan abang lu kan istilahnya ngomong yang sebenarnya. Dia Benar. yang merasakan. Heeh. Kalau memang istilahnya ini kata istri ya Pak, Heeh. ya benar. Insya Allah 7 terpidana yang sudah ini insya Allah bebas. Bebas. Nggak boleh katanya. Kenapa nggak boleh? Dia ada yang nyuruh orang Jakarta kata Pak. Mencurigakan ya, ini sangat mencurigakan sebetulnya. Punya saudara 10 tahun gak pernah ketemu. Sekali ketemunya ngomel gitu kan, melarang kakaknya sekarang untuk bersaksi gitu ya. Dan ini yang lucu sekali, kakaknya nggak tahu anaknya berapa, istrinya berapa gitu, tinggal di mana kan nggak tahu. Yang lucunya lagi bahwa ini adiknya ini sekarang ini disuruh sama orang Jakarta. Ada apa ini ya? Mulai takut ya. Mulai takut menemukan kebenaran ya, atau memang sengaja gitu kan biar dikaburkan lagi gitu kan, mau hampir-hampir terang dikaburkan lagi ya. Kita lanjutin, ini menarik sebetulnya. Saya bertanggung jawab, Pak. Siap. Iya Pak. Bapak mau merubah kesaksian nggak gara-gara diteror? Kalau saya nggak Pak, coba bisa pikiran anak istri saya. Iya, makanya istrinya nanti dilindungi di bawah sini dulu, ya. Nanti juga saya mau lapor ke Polres Bekasi, ya. Iya tahu mau Jaya Pak. Tarumajaya, iya, itu Polresnya Polres Bekasi, ya kan, bahwa ada intimidasi terhadap anak, istri, bapak dan anak. Untuk itu nanti siang dijemput, tinggal di sini dulu, minimal sampai hari Minggu kan, istirahat ya Pak, tenang aja, nanti minimal sampai hari Minggu tinggal di sini.
Nanti biar anaknya juga tenang. Bapak yakin nggak saya paling lindungi Bapak? Saya satu, yang pertama ya Pak, Nah. keyakinan saya sama Allah Subhanahu Wa Taala dan Bapak. Bukan. Bapak yakin nggak saya Yakin, akan Pak. melindungi Bapak dan Yakin. keluarga? Yakin Pak. Bapak tidak akan berubah kesaksian? Akan terus memperjuangkan kebenaran? Iya Pak. Dan Bapak yakin bahwa negara hadir? Iya Pak. Pak Kapolri pasti lindungi Bapak, Pak? Iya Pak. Iya Pak. Bareskrim pasti lindungi Bapak, Pak? Iya Pak. Aparat ini banyak, Pak? Iya Pak. Ya kan? Nanti Bapak dijagain. Iya Pak. Nanti Bapak dijemput dulu, nanti istrinya di sini. Iya Pak. Tinggal dulu di sini tenang. Kalau di sini tenang kan? Iya Pak. Siapa yang berani? Sini mau babak samurai. Gitu. Wah, kok aneh ya? Saya juga. Iya, aneh ya. Oh. Jadi dia ngomongnya apa katanya? Ya ngomongnya apa, manggil mas saya kayak malam itu ya, Ah. pembicaraan itu Mail katanya, ngapain ikut-ikut kayak gitu katanya, apa mau apa istilahnya, udah cabut katanya, mundur katanya. Gitu. Terus ya adu mulut Pak sama istri saya Pak. Oh. Ya ngapain orang abang lu yang saya merasakan tahu, emang saya waktu itu acara lamaran Purnomo ya kan, apa waktu di Cirebon gitu, dia yang saya melihat saya kejadian itu gitu. Berarti kalau gitu ada yang ketakutan dong. Bener. Ada yang ketakutan. Ya kan, Om ya? Berarti ada yang ketakutan dong. Ada saksi yang langsung lihat kecelakaan. Berarti yang takut merasa salah dong. Kalau merasa Iya, benar ngapain betul. takut? Kalau kesaksiannya diragukan Betul. ngapain diancam? Kalau kesaksian dia diragukan Iya. nggak usah diancam, tinggal dilaporin aja Iya. kesaksian palsu. Ya Pak ya? Oh. Tapi Bapak tetap semangat hari ini. Kan? Tidak takut kan? Nggak ada, saya nggak takut Pak. Wah, nanti istrinya dan anaknya kita bila perlu sementara sekolahnya pindah sini dulu bisa. Sementara kan bisa, Pak. Belajar dulu bisa, nanti saya hubungan antar kepala sekolah bisa, Pak. Jadi Bapak anak Bapak sekolah di sini dulu, di sini belajar dulu tiap hari, itu sama dengan hadir di sana. Kan dalam keadaan darurat. Nanti kepala sekolahnya saya telepon. Tenang Pak, ada yang ngurus. Percaya nggak sama saya? Percaya Pak. Iya, Bapak semangat. Jangan lupa makan pagi yang cukup. Badan jangan sampai kurus begini. Bapak suka cukup makan nggak? Alhamdulillah Pak. Sehari ya 2 kali Pak. Di sini jadi 3. Kalau kita lihat ya, perjuangan Kang Deddy memang bukan perjuangan yang biasa saja gitu kan, luar biasa. Kita lihat dah ya, kalau kita hitung-hitungan nih ya, berapa pengacara gitu kan, dan saksi juga disuruh tinggal di situ dengan biaya makan apa segala macam. Kemarin saya kata juga katanya mau disekolahin gitu kan, tuh anaknya si Dede juga katanya mau disekolahin. Itu artinya bahwa Kang Deddy ini serius gitu kan, tidak main-main. Jadi kalaupun sekarang ada statement yang mengatakan bahwa paling mau jadi gubernur, jadi bupati, kan menurut saya sih nggak ada masalah gitu kan. Dia itu kan berbuat memang dari jauh sebelum sampai sekarang gitu ya. Kalaupun sekarang dia mau mencalonkan diri, wajar lah. Dan saya rasa juga semua masyarakat Jawa Barat juga akan setuju ya. Apalagi masyarakat Cirebon pasti setuju dia kan dengan apa yang sudah Kang Deddy lakukan selama ini gitu ya. Kita lanjutin sebentar ya. Dilindungi, ya. Bapak nanti dilindungi, ya kan? Berarti Bapak lapor, nanti kita laporkan ada pengancaman pada Bapak. Ibaratnya bukan pengajar, berarti kayak teror gitu Pak. Ya teror, Iya. intimidasi. Iya, teror. Ya kan? Berarti kan Bapak mendapat intimidasi. Kalau Bapak mau ke polisi saya boleh Pak. Kenapa? Ngomong sama istri saya. Ya gini. Nanti tahap pertama, ya kan? Istrinya dibawa sini dulu. Ya kan Pak? Sabtu. Kan bisa anaknya izin dulu 2 hari. Ya, izin 2 hari dulu ke sekolah. Nanti saya urusin di sekolahnya. Sekolahnya SD mana? SMP Pak. Ya. Adiknya pernah ditahan nggak? Saya kurang tahu Pak. Kurang tahu. Oke. Saya udah bertahun-tahun saya nggak pernah Nggak ketemu. Ya. Nah kemudian nanti di sini dulu. Ya, kan kita rencana malam minggu mau ngawinin. Itu nggak mau Pak. Siapanya? Si ini Nggak mau. takut katanya masalah ini Pak Pina. Dia ke bawah-bawah. Takut kenapa? Takut ke bawah-bawah gitu. Wah, takut kamu gimana sih? Makanya saya bingung Pak. Apa urusannya sama jodoh? Iya saya juga nggak tahu Pak. Apa Purnomo ngomong WA saya. Oh, apa katanya? Dia sampai bilang, ya Allah kok kayak gini amat, katanya begitu Pak. Berarti bukan jodoh, Iya. ya kan? Iya. Berarti hatinya tidak mau sehidup, Semati. bukan sehidup sebahagia, jangan mati lah Pak.
gitu loh. Nah kemudian nanti ini Bapak mulai hari ini saya jaga ya. Artinya saya kan banyak teman-teman yang bantuin, Bapak dijagain. Nanti ada yang jemput nih sama Om Dut ya. Ya, Pak. Om Dut nanti dijemput. Ya. Siapa itunya? Ininya pulang sekolah. Ya. Istrinya nanti dijemput ya, dijemput. Istrinya di sini dulu. Kuli gosoknya di siapa? Di rumahnya itu Bapak di Taman Atom Baru, Pak. Di banyak orang, Iya, di beberapa orang. megang 2, 3, Pak. Oh ya udah, nanti di sini dulu 3 hari. Oke, nanti Bapak didampingi ya, dijagain dan keluarganya. Saya tidak akan membiarkan orang yang jujur mengungkap kebenaran mendapat intimidasi. Takut ya, mulai panas, mulai gerah ya, sehingga mengintimidasi. Dan ini beraninya cuma ke rakyat kecil ya, rakyat seperti Pak Ismail gitu kan, yang ya mohon maaf ya, yang orang biasa gitu. Kalau sama Kang Deddy kok nggak berani gitu kan. Saya tidak ada maksud apapun kecuali satu saja, saya nggak mau orang yang tidak bertanggung jawab mencederai institusi yang menjadi kebanggaan rakyat Indonesia. Orang itu bisa jadi dari kalangan sipil. Nah, saya katakan orang dari kalangan sipil ini karena pranknya membuat kegaduhan yang luar biasa di negeri ini. Prank yang tidak bertanggung jawab itu telah melahirkan malapetaka besar dalam dunia hukum Indonesia dan menjadi perhatian publik secara nasional. Maka tugas saya sebagai warga negara adalah menyajikan fakta dan data, mengadvokasi masyarakat yang dalam keadaan kesusahan, karena itu bukan hanya tugas sebagai warga negara, tapi tugas sebagai orang yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak. Dan ini Pak Kapolri, ada salah satu warga Bapak juga yang hari ini ingin mengatakan kesaksian yang sebenarnya dan sudah mengatakan di channel Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi channel, tetapi juga masih mendapat ancaman dari keluarganya sendiri. Dan mohon ya buat adindaku tercinta, siapa namanya? Muhammad Ibrahim, Pak. Muhammad Ibrahim. Kakaknya sudah berkata jujur yang sebenarnya. Kakaknya hero dari kasus ini, bisa menyelamatkan orang yang tidak berdosa. Dan saya bertanggung jawab atas kehidupan kakaknya karena dia sudah menyampaikan pernyataan di depan saya dan saya wajib melindunginya. Ya. Terima kasih Adinda ya, nanti jangan marah-marah lagi. Gitu Pak. Ya, Pak. Semangat. Bapak sekarang tidak menjadi takut. Enggak, Pak. Nanti dijemput. Ya, nanti pulang sekolah, nanti aja. Nanti jam 2 nanti ke sini didampingi oleh pengacara. Ya, Bapak wawancara menyampaikan pernyataan kepada televisi. Jadi persilakan saja kepada televisi didampingi. Setelah itu nanti kita bareng-bareng jemput istri Bapak dan anak. Ya, nanti ketemu sama saya. Mungkin ketemunya besok Pak, karena saya hari ini harus ke luar kota dulu. Ya, tinggal di sini masih cukup rumah kan? Cukup Pak. Masih cukup rumah. Ada rumah satu lagi sekarang kan? Iya Pak. Iya kan, ada rumah satu lagi kosong kan? Cukup. Yang penting kita berniat baik. Insya Allah kebenaran akan menemukan jalannya dan Allah akan melindungi kita. Ya, ini penjelasan. Bapak semangat. Ya. Udah. Terima kasih, Pak. Udah, seperti bapaknya. Ya. Nggak usah takut, ya. Nggak usah takut, Bang. Nggak usah. Usah takut ya, usah takut Pak, nggak usah. Nanti saya jamin Bapak lindungi Bapak ya. Kita berkata kebenaran lah, kita jagain, mudah-mudahan Bapak sehat ya. Bapak nyaman di sini kan, di sini nyaman. Nanti istrinya juga nyaman di sini. Nanti bisa bantu-bantu saya di sini. Selama di sini nyuci apa, ya. Insya Allah, mudah-mudahan saya bisa terus ada rezekinya untuk memberikan Bapak bagi sehat. banyak orang, ya. Bapak sehat, Insya Allah.
Ya. Terima kasih ya semuanya, mohon doanya kasus ini sudah semakin terang, semakin terbuka, dan nanti mudah-mudahan Hakim Mahkamah Agung mohon mengabulkan kalau saya yakin bahwa ini mereka tidak salah. Saya yakin mereka tidak salah. Saya mohon Hakim MA bisa mengabulkan permohonan PK Sakatata dan PK terpidana yang lainnya. Saya yakin betul mereka tidak salah. Ini saksi. Nanti kesaksiannya bisa di depan pengadilan, diambil di atas sumpah, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi saya rasa juga sebetulnya kalaupun ini unsur politik gitu kan, saya pribadi sebagai orang di luar Jawa Barat aja mau dipimpin sama beliau gitu. Dan saya yakin juga anda sebagai hak pilih untuk memilih beliau ini bangga lah ya punya pemimpin, sosok pemimpin seperti beliau gitu. Tapi terlepas itu semua sebetulnya hanya dari Kang Deddy Mulyadi lah kasus ini terang benderang, mulai menemukan jalannya, mulai menemukan titik terangnya gitu. Yang selama ini begitu rapi ditutup, begitu skenario rapi dibukukan gitu kan. Sehingga apa yang sudah dilakukan Kang Deddy sekarang itu memberikan sebuah pemahaman, mendidik kita untuk bagaimana melihat sebuah kasus yang begini gitu ya. Sekali lagi juga ini kita sampaikan ya, semoga Kang Deddy selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya ya, selalu dilindungi juga dalam karena ini bukan kasus yang main-main gitu kan. Dan dari beliau juga ya kasus ini mulai menemukan titik terangnya sebetulnya. Jadi bagi warga Jawa Barat berbanggalah ya punya Kang Deddy gitu. Ya, sosok yang luar biasa juga gitu. Saya sebagai orang luar Jawa saja sangat bangga memiliki orang, salah satu warga Indonesia ya seperti beliau gitu ya. Jadi segitu saja video semeton ya. Semoga videonya bisa memberikan sebuah informasi baru tentang perkembangan kasus Pina ya. Ingat kita fokus ke membebaskan, ikut di belakang Kang Deddy untuk membebaskan 7 orang yang sekarang masih di dalam penjara gitu kan. Semoga beliau semoga yang masih ditahan sekarang mendapatkan kebebasan dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Jadi segitu saja video semeton. Selesai pesan, jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita ya. Dan jangan nakal tuh, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.